Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Rancangan Desain Ruang Baca Berbasis Sustainable Spatial Space and Green Building. Ini adalah kelompok 1 yang terdiri atas Imro'at Solehah, Zahra Nuriyah, Aiza Astian, dan Hendria Eka. Selanjutnya ada latar belakang. Saat ini penerapan green building sudah mulai banyak menarik perhatian banyak developer bangunan di Indonesia, terutama untuk bangunan baru dan bangunan yang sudah terbangun, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, sampai ke gedung pemerintahan. Green building tidak selalu hanya dapat diterapkan pada bangunan megah, besar, tinggi, dan mewah. Dalam skala kecil, green building dapat diterapkan seperti halnya di ruang baca, di mana aktivitas fit out berjalan yang terkait dengan lantai, dinding, platform maupun mekanikal dan elektrikal. Juga diperlukan konsep ramah lingkungan, misalnya dengan menggunakan sumber daya secara efisien, meminimalisir dampak lingkungan, serta mengutamakan kesehatan dan kenyamanan pengguna ruangannya. Selain memperhatikan kebutuhan pengguna, desain juga harus memperhatikan aspek estetika dan fungsionalnya, serta dengan memaksimalkan penghawaan alami dan pencahayaan alami atau natural light. Inovasi ruang baca ini menerapkan konsep ruang baca yang berbasis green building dan sustainable spatial space. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diangkat adalah penerapan konsep ruang baca berbasis sustainable spatial space dan green building pada gedung yang mempunyai lahan yang minimalis, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ruang baca berbasis sustainable spatial space dan green building pada gedung yang mempunyai lahan minimalis. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori yang digunakan ada 3. Yang pertama, green building, yang sejumlah studi tentang strategi desain arsitektur menyarankan, mengembangkan, dan menerapkan untuk mengurangi konsumsi energi dan menciptakan lingkungan perpustakaan yang lebih sehat, serta lebih menyenangkan. Mereka menekankan penggunaan sumber energi terbarunya, misalnya energi matahari, pencahayaan alami, dan lain sebagainya. Yang kedua, desain ruang spasial. Konsep ruang atau spasial mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Dengan penerapan template studi kasus dan perpustakaan atau ruang baca, para pemangku kepentingan dalam sektor komersial kecil akan dapat memperoleh pengetahuan tentang proyek efisiensi energi nyata yang dikejar dan dilaporkan oleh pemilik lain, dan juga memahami kemungkinan penghematan energi yang terkait dengan penyeleksian proyek efisiensi energi di mereka sendiri. Yang ketiga, model pendekatan yang berpusat pada pengguna. Menurut Duverger 2012 dan Kujala 2003, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pengguna itu adalah yang penting, dan memperoleh pengetahuan tentang kebutuhan potensial pengguna hanya mungkin dengan melibatkan pengguna dalam pengembangan desain dan mengamati partisipasinya dalam desain. Melibatkan pengguna meningkatkan kepuasan pengguna dan pengalaman yang memberikan manfaat lebih, yaitu hasil desain yang sesuai yang dapat diterima. Pendekatan yang berpusat pada penggunaan ini digunakan sebagai kriteria desain, inspirasi, atau inovasi dalam membangun suatu ruang baca. Selanjutnya ada analisis desain ruang. Terdapat 3 analisis. Yang pertama, penganalisan konsep Sustainable Spatial Space Reading Room. Yang kedua, lantai Sustainable Spatial Space Reading Room. Dan yang ketiga, kesesuaian desain ruang dengan pengguna. Dalam konsep Sustainable Spatial Space Reading Room ini, konsep rancangan desain ruang yang berbasis green building dan sustainable spatial space ini merupakan konsep desain ruang baca yang diperuntukkan untuk ruang baca yang berada di dalam gedung, dalam ruangan yang relatif memiliki lahan yang kurang luas. Selanjutnya itu memiliki pencahayaan dengan mengoptimalisasi pencahayaan alami atau natural light. Karena ruang baca ini berbasis green building, maka kami mengoptimalkan presentase sinar matahari yang tepat dan terkontrol yang dilengkapi dengan teknologi pencahayaan yang efisien energi. Selanjutnya itu penataan koleksi. Pada rancangan desain ruang baca ini juga memanfaatkan tempat di bawah tangga
yang dibuat seperti rak untuk menyimpan bahan pustaka lainnya, sehingga bahan pustaka dan koleksi menjadi reachable atau mudah dijangkau bagi pengguna dan meminimalisir penggunaan rak buku yang akan mengurangi keleluasaan di ruang baca ini. Konsep analisis yang kedua yakni lantai pada Sustainable Spatial Space Reading Room. Pada lantai 1, ruang baca ini didesain bertingkat dengan tiap tingkatannya, didesain luas dan dapat dijadikan sebagai leisure space atau tempat santai untuk membaca dengan duduk di lantai. Dengan penataan yang bertingkat dan tiap tingkatannya didesain luas, maka kesan yang ditimbulkan pertama kali atau first impression-nya pada waktu memasuki ruang baca ini megah karena ada tingkatan tersebut. Pada bagian lantai atas dekat jendela disediakan pula furnitur meja dan kursi untuk tempat membaca. Penempatan meja dan kursi di dekat jendela dimaksudkan agar pengguna ruang baca mendapat pencahayaan alami agar tidak mengalami kelelahan mata dan dapat melihat ke bagian luar bangunan, pemandangan-pemandangan yang ada di luar bangunan. Kemudian bagian kanan dan kirinya terdapat tangga untuk menuju lantai 2. Selanjutnya pada lantai kedua merupakan tempat untuk melakukan hal yang kolaboratif dan dapat berfungsi sebagai working space. Pada lantai kedua ini juga salah satu sisinya terbuat dari kaca untuk dapat melihat view dari lantai pertama. Selain dapat menjadi working space, lantai 2 ini dapat juga berfungsi untuk display space atau sebuah acara pameran. Pencahayaan di sini juga menggunakan natural light atau pencahayaan alami karena kaca dari ruang baca ini dipasang dari lantai 1 sampai lantai 2. Jadi supaya cahaya alami masih dapat masuk ke lantai 2 ini. Yang ketiga itu analisis konsep kesesuaian desain ruang dengan pengguna. Di gedung atau bangunan yang relatif mempunyai desain minimalis, tentu pengguna atau karakteristik dari seseorang yang mungkin bekerja dalam gedung tersebut adalah orang-orang yang notabene pada rentang generasi milenial yang cenderung menyukai desain yang menurutnya simpel namun mempunyai nilai ergonomik. Generasi milenial cenderung membutuhkan sebuah ruang untuk berkolaborasi dan berdinamika untuk menghasilkan suatu karya dan proyek tertentu yang inovatif. Oleh karena itu, kami di sini mendesain agar suatu ruang baca dapat menjadi sebuah tempat yang terbuka untuk berdiskusi dan mengerjakan sesuatu pekerjaan serta menampilkan hasil karya tersebut pada ruang yang lega dan mempunyai tempat untuk leisure place atau menghilangkan penat serta stres dengan melihat tanaman yang berada bersisi tanaman serta kolam yang berada di tengah-tengah ruangan baca ini. Ini anggaran dana yang diperlukan dalam membangun ruang baca berbasis Sustainable Spatial Space and Green Building. Yang terakhir, kesimpulan. Rancangan desain ruang baca ini menerapkan konsep bangunan yang berbasis Sustainable Spatial Space and Green Building pada ruang baca dibangun dengan melihat bangunan gedung yang mempunyai lahan yang kurang luas. Desain ruang baca atau reading room ini dalam bangunan ini dirancang dengan menganalisis serta mengestimasi ukuran lahan serta bagaimana cara agar ruang yang tidak terlalu lebar ini dapat menjadi suatu ruang yang nyaman serta ramah lingkungan seperti konsep green building. Dengan memperhatikan kenyamanan para penggunanya akan menghasilkan respon berupa perilaku positif pula. Oleh karena itu, sustainabilitas bangunan gedung sangatlah penting dan merupakan faktor yang mutlak. Bangunan ruang baca ini terdiri ada 2 lantai tadi. Pada lantai pertama didesain bertingkat dengan tiap tingkatannya didesain luas dan dapat dijadikan leisure space. Terus lantai kedua merupakan tempat untuk melakukan hal kolaboratif dan dapat berfungsi sebagai working space. Dan selain menjadi working space, lantai 2 ini dapat juga berfungsi untuk display space atau sebuah acara pameran. Rancangan desain ruang baca ini tidak banyak menggunakan ornamen. Warna dari ruangan ini juga dibuat cerah putih untuk menyesuaikan warna lantai yang coklat muda dengan dioptimalkan penggunaan cahaya alami atau natural light. Penataan koleksi dengan menggunakan aplikasi Auto CAD dengan menggunakan rak yang
buku yang menempel pada bagian dinding sebelah kanan dan kiri ruangan untuk efisiensi tempat, sehingga tempat untuk membaca bagi pengguna dapat terlihat luas di bagian tengah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf.